wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelas 12D akan cosplay drama perjuangan para pahlawan di meja diplomasi, yaitu delegasi Indonesia di rapat Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB 1947. Begitu banyak pahlawan pemberani yang merelakan waktu dan ilmunya untuk kemerdekaan Indonesia. Begitu banyak perjuangan yang dilakukan, dari perjuangan fisik dalam perang hebat dan juga perjuangan dalam meja diplomasi untuk pengakuan kemerdekaan Indonesia. Hal ini diawali dengan perseteruan antara Belanda dan Indonesia berkepanjangan sehingga PBB harus turun tangan. Organisasi yang baru berdiri selama 2 tahun tersebut harus menghadapi pertikaian antara negara yang terjadi akibat pelanggaran perjanjian Linggar dan konflik itu disebabkan oleh Belanda yang melancarkan agresi militer satu pada 21 Juni 1947. Presiden PBB. Keputusan Belanda melakukan agresi militer setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian mendapat kecaman dari dunia internasional. Bahkan Australia mengadu kepada PBB dan menentang keras Belanda. Sidang Dewan Keamanan PBB pun dilakukan dengan agenda pembahasan antara Indonesia dengan Belanda yang dilaksanakan pada 14 Agustus 1947 di Lexus New York, Amerika Serikat. Tokoh pertama yang menjadi utusan Indonesia di PBB 1947 adalah Sultan Syahrir. Sultan Syahrir adalah seorang pemimpin nasionalis Indonesia yang lahir pada 5 Maret 1909 di Padang Panjang, Sumatera Barat. Tokoh kedua adalah Haji Abdul Salim. Dia kelahiran 8 Oktober 1884, mengabdikan dirinya dalam usaha diplomasi untuk kemerdekaan Indonesia. Tokoh ketiga adalah Sujarmoko. Lahir dengan nama lengkap Sujarmoko Mangodiningrat pada 10 Januari 1922 di Sawah Lunto, Sumatera Barat. Tokoh keempat adalah Sumitra Djajah Hadikusumo, adalah seorang ekonom, politisi, dan akademi Indonesia yang lahir pada 29 Mei 1917 di Magelang. Tokoh kelima yang menjadi delegasi Indonesia di PBB 1947 adalah Charles Tabu. Charles Tabu adalah seorang lelaki berdarah Tamil dari orang tua yang merupakan imigran dari Sri Lanka. Akan tetapi, ia sangat bersimpati kepada Indonesia dan membantu Indonesia mendapatkan kemerdekaan. Charles Tabu keturunan asing dari jiwanya Indonesia, tertulis di majalah Merdeka tahun 1949. But they also led to the fall of my country from its ancient proud place to that of a weak, dejected colony. Long after we as a people had, so to speak, disappeared from the face of the earth, the general political awakening of Asia, the rebirth of the Orient, also affected us. At the end of the 19th century, we began to regain our soul and gave birth to a national movement which aimed at freedom from Dutch colonial rule. From that time on, it has been our constant desire, our one ideal, our strive and struggle to become a nation again. In 1918, our national movement gained great strength, and the desire to free Indonesia from Dutch rule had become universal.
In common with similar movements in other countries, my people too spend all their energies to achieve the status of an independent nation. Indonesia diwakilkan oleh Sultan Syahrir untuk berpidato dan menyanggah provokasi dari pihak Belanda, mulai dari sejarah Nusantara hingga pelanggaran Belanda pada perjanjian Linggarjati. Ketimbang membantah pernyataan saya, pihak Belanda mengajukan tuduhan yang tak terbukti. Karena pihak Belanda berpendapat bahwa pemerintahan nasionalis Indonesia adalah hasil dari penjajahan Jepang yang tidak sah dan dengan demikian tidak memiliki pengakuan internasional sebagai pemerintahan dan sah dari wilayah tersebut. Dia juga menekankan misi perbedaan Belanda dan seringkali menyatakan bahwa Belanda membawa stabilitas dan pemerintahan yang lebih baik ke wilayah tersebut. Retorikanya ini sangat kontroversial karena mencerminkan sikap kolonialis yang semakin dipertanyakan di arena internasional pasca Perang Dunia Kedua. Pada momen yang sangat dikenal, Perdana mempertanyakan legitimasi pemerintahan Indonesia dan membandingkannya dengan luar keberadaan Belanda di wilayah tersebut. Dia secara provokatif bertanya kepada Dewan Keamanan, sisi mana yang akan Anda percayai, milik mereka atau sisi orang terhadap sisi kami? That the Security Council should refrain from appointing a commission as suggested by Australia. This does not mean, Mr. Chairman, I want to stress these words, that our attitude in this matter is purely negative. I am authorized to say that the Netherlands government is prepared to propose to the Republic that each Republic and the Netherlands designate one state. These two states, so designated, to be asked to appoint one other state which is considered by them to be completely impartial. This impartial state, if it is willing, would then send a number of its nationals to Indonesia to inquire into the situation, to supervise the ceasefire, and to see what conditions obtain there. Security Council would further protest the truth which has been declared, and at the same time enjoy greater freedom of action in deliberating upon the various modes of pacific settlement which have already been suggested to the Council by various members as well as by the parties to the dispute themselves. Meskipun tidak ada keputusan final dalam konflik ini, tetapi komisi ini membantu merumuskan beberapa perundingan antara Indonesia dan Belanda. Resolusi dan peran PBB ini merupakan langkah awal dalam proses diplomasi internasional untuk mendukung kedaulatan Indonesia. Walaupun konflik ini baru benar-benar berakhir setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda pada tahun 1949. Itu udah punya uang kecil. Uangnya tidak ada uang kecil, uang besar ya itu. Apa Bijunat? Kita punya uang kecil gitu. Tidak ada uang kecil, adanya uang besar. Thank you.
Beri tepuk tangan dulu untuk kelas 12D. Satu, dua, tiga. Oke.